mau sebagus-bagusnya dosen untuk menerangin sesuatu, kalau misalnya kita nggak mood ya nggak masuk. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita mood, kita lagi tenang dan kita lagi positif, pasti masuk. Contohnya yang tadi yang lu bilang. Nah, akhirnya kita bisa berkumpul lagi di sini dengan teman-teman untuk membuat podcast. Jadi sebenarnya kita pernah ngobrol kita lagi nongkrong tuh kita pernah ngobrol kemarin tentang tentang cerita lu di jurusan lu yaitu pendidikan bahasa Inggris. Nah, kenapa gue penasaran? Karena gue bener-bener Inggris tuh bener-bener nol. Sama gue juga. Lu harus dermawan dong, lu harus seolah-olah lu tuh pinter bahasa Inggris. Lu seolah-olah, wah si Monok nanya nih, gue harus gagah nih. Gitu dong. Oke, jadi kira-kira maksud gue masih bingung sebenarnya apa sih yang diajarkan apa yang diajarkan di dalam kampus pendidikan bahasa Inggris selain belajar bahasa Inggris. Jadi buset ya. Keren nih. Cek soalnya keren. Oke, lanjut. Jadi nggak cuma ya emang fokusnya belajar bahasa Inggris, tapi nggak cuma belajar bahasa Inggris doang. Kan karena gue fakultasnya itu fakultas keguruan. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. FKIP. Yeah. Jadi gue kira dulu pas gue daftar itu gue ngambil pendidikan bahasa Inggris, gue kira kita itu nggak diarahin untuk menjadi seorang guru. Ternyata setelah gue jalani fakultas kita itu yaitu diarahkannya agar kita menjadi seorang guru di masa depan. Jadi lighting baru nyalain Cuk. Baru. Ya udah nggak apa-apa. Ya, terus Mol. Nah, maksud gue sebenarnya gini Mol. Sebenarnya banyak sih yang pengen gue gue pengen tahu banyak, cuman gue bingung mau nanya apa gitu. Maksud gue, tadi makanya pertanyaan pertama, apa aja yang diajarkan gitu di dalam pendidikan bahasa Inggris, kecuali ya belajar bahasa Inggris. Dan yang pertama tadi, lu nggak tahu outputnya itu sebenarnya menjadi seorang guru. Dan ternyata itu menjadi seorang guru di situ. Iya. Setelah gua jalan di semester 3 atau 4 ya? 4. Semester 4, gua baru tahu ternyata gua ngambil pendidikan bahasa Inggris itu ya emang diarahinnya untuk menjadi seorang guru. Dan gua baru connect kalau fakultas gua tuh emang fakultas keguruan. Sebenarnya gua ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris itu nggak ada niat sama sekali untuk menjadi seorang guru, apalagi untuk terjun untuk menjadi seorang guru latihan, nggak ada. Ternyata pas dijalani ada praktek di semester 7, praktek langsung ngajar ke sekolah. Jadi itu ibaratnya kayak PKL gitu ya? Iya, kayak PKL. Dan itu PKL-nya emang kayak gitu? Kalau FKIP semua ke sekolah, mau itu pendidikan matematika, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Itu semuanya praktiknya terjun langsung ke sekolah dari SMP sampai SMA atau SMK. Nah, terus apa aja sih Mol yang diajarkan di dalam pendidikan bahasa Inggris itu apa aja yang diajarin? Yang pertama sih waktu dari semester awal tuh kita diajarin basic grammar. Oke. Itu diajarin yang basicnya. Terus? Nah, kebetulan kan gue sama grammar itu awam banget ya. Gue dari SMP, SMK belajar grammar tuh istilahnya bodo amat lah. Orang gue gak ngerti gitu gue. Apaan sih grammar kayaknya emang sulit banget gitu. Iya. Bukan cuma buat gue doang, pasti mayoritas mahasiswa pendidikan bahasa Inggris juga sama aja. Awalnya berpikir grammar itu pasti susah banget. Dan itu gue abaikan waktu gue maba masih semester 1, 2, 3 itu belajar basic grammar. Gue mengabaikan grammar karena gue gak ngerti. Dan ternyata pas gue semester 6 tahun kemarin Agustus, gue belajar ke kampung Inggris di Pare, Kediri. Gue baru menemukan definisi belajar grammar itu asik. Dan setelah lu terjun ke
baru lu peka terhadap grammar, lu ada satu penyesalan gak dalam hidup lu? Lu nggak pernah dulu lu mengabaikan banget itu yang namanya grammar. Iya, ada. Penyesalan itu pasti ada. Pasti ada penyesalan. Dan penyesalan itu pasti datangnya di akhir, bukan di awal. Gua nyeselnya karena pas udah semester akhir gini, grammar itu kan semester akhir kita udah nggak belajar di kelas ya, nggak kayak dulu. Jadi kita udah tinggal bimbingan skripsi doang sama dosen, udah nggak ke kampus, nggak belajar di kelas. Dan grammar itu kepakainya buat nulis skripsi doang. Oke. Tapi sebenarnya grammar itu yang paling kepake di semester awal, semester 1, semester 2, semester 3. Itu kepake banget grammar. Dan di saat itu gua bener-bener ya udah awam banget, kayak buta banget gitu sama grammar. Nggak ngerti lah gue istilahnya. Nah itu teman-teman lu ada mau yang bisa yang benar-benar masuk itu udah fasih bahasa Inggris? Ada teman gue di kelas. Nah lu berarti otomatis maksud gue lu nggak terlalu begitu nyesel dong? Artinya lu masih bisa belajar dengan teman atau gimana? Iya kan ada satu teman gue di kelas itu, dia yang sebelum masuk kuliah dia sempat belajar dulu di Pare selama berapa lama gue lupa gitu. Pokoknya berarti dia udah pernah, istilahnya udah matang banget lah, bahasa Inggrisnya udah matang banget. Mau dari grammarnya, speakingnya dan lain-lainnya, skillnya udah dapet lah. Terus begitu masuk kuliah, pas ada mata kuliah grammar itu, dia tuh yang paling istilahnya otaknya paling encer lah, paling ngerti kalau dosen ngejelasin. Ntar ditanya dosen dia bisa ngejawab. Kan kalau kamu boro-boro. Paling paham. Nah di situ gue kayak gue sebenarnya gue ngerti bahasa Inggris malah. Iya. Cuman gue gak bisa menyebutkan. Tolong maklumi gue dong. Terus lanjut. Nah di situ gue punya temen kayak gitu. Kebetulan kita dulu satu kosan kan. Oke. Dulu gue ngekosnya rame-rame tuh, satu kosan ngekos 5 orang apa 6 orang. Katan juga pernah ikut. Katan pernah ikut. Pernah satu ini sama lu? Iya, ngekos sama gue. Makanya Katan gak lama kenal sama teman-teman gue. Tapi gak lama? Gak lama, cuma 1 semester doang dia. Habis itu udah. Nah gue di kosan. Terus lu banyak belajar mungkin di situ? Iya, gue diajakin. Pli ayo belajar sama gue. Kata gue ayo bang belajar grammar, kata gue gak ngerti banget nih. Akhirnya gue belajar sama dia tuh. Di situ gue belajar cara penyampaian dia enak, asik gitu. Udah gitu cara penyampaian dia itu cepat banget masuk ke otak kita. Jadi gue langsung mikir, gue belajar grammar lebih masuk belajar sama temen dibanding belajar di kelas sama dosen. Mungkin karena lu belajar sama temen tuh mungkin sambil ngopi. Iya, santai banget kan, sambil ngopi, sambil ngerokok. Kalau misalkan di kampus kan nggak bisa cuy. Iya. Jadi kayak mungkin pelajaran yang bisa masuk ke otak manusia itu bukan hanya seberapa bagus si dosen itu ngajar, tapi seberapa tenang kita mengambil ilmu-ilmu dari dosen. Benar sih. Benar. Jadi kayak ketika kita mau sebagus-bagusnya dosen untuk menerangin sesuatu, kalau misalnya kita nggak mood ya nggak masuk. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita mood, kita lagi tenang dan kita lagi positif, pasti masuk. Contohnya yang tadi yang lu bilang, sama temen-temen lu bisa belajar sambil lu ngerokok, sambil lu minum maksudnya kayak ngopi. Nah itu kan artinya lu tenang di situ. Tenang banget. Lu tenang di situ, terus lu juga positif dan lu ngerokok juga nyantai. Akhirnya lu masuk. Mungkin seperti itu ya. Iya, jadi bisa masuk otak. Dan emang metode pembelajaran gue tuh belajar paling enak sambil dengerin musik. Nah itu kan ada ya orang yang misalnya kalau lagi belajar dengerin musik, apaan sih berisik banget, gue lagi belajar nih. Nah kalau gue malah alirannya metode pembelajaran gue itu sambil dengerin musik. Itu baru gue masuk belajarnya. Tapi ada nggak sih Mul sejauh ini temen-temen lu di kuliah, entah itu satu kosan, entah itu satu jurusan, yang sampai saat ini belum istilahnya kayak kita dulu pas awal kuliah lah, masih main-main aja. Bukan main-main sih, kayak ada satu pelajaran yang diajarkan besoknya hilang. Maksudnya sampai sekarang tuh belum fokus gitu. Kalau lu kan saat ini udah fokus, artinya lu udah paham nih, lu pernah nyesel gitu. Iya. Ternyata grammar itu yang diajarkan dulu di semester awal tuh penting. Sangat penting. Nah, ada nggak sih teman-teman lu yang di wilayah lu, lingkungan lu masih ada yang kayak malas-malesan gitu. Sebenarnya gue mau ngeriset aja sih, kayak sebenarnya banyak orang-orang yang termasuk gue sendiri pun di kampus gue pun banyak teman-teman gue yang belum fokus. Artinya dia belum mengetahui apa itu dunia perfilman sampai semester akhir ini. Sampai semester akhir.
Nah kira-kira di dalam pendidikan bahasa Inggris itu sama gak sih? Kalau di Apakah semuanya satu lingkungan, misalkan kita berempat nih 1, 2, 3, 4 kita kuliah bareng nih satu jurusan, tapi ada satu orang yang nggak ada satu orang yang malas-malasan, apa semuanya belajar bareng atau gimana di lingkungan lu? Kalau menurut gua nggak bisa nyebutin kalau misalnya ada salah satu mahasiswa yang sampai sekarang bener-bener istilahnya nggak paham banget lah tentang bahasa Inggris. Bukan tentang bahasa Inggris sih, maksudnya di dalam kita belajar bahasa Inggris tuh nggak sekedar ngomong doang, nggak cuma sekedar bisa ngomong terus kita dinyatakan oh lu bahasa Inggrisnya jago nih, nggak cuma sekedar itu. Karena pandangan orang Indonesia kan rata-rata seperti itu ya. Ada orang yang ditanya, lu kuliah apa? Bahasa Inggris, berarti jago dong bahasa Inggris saya. Nah itu jadi pressure sendiri buat kita. Itulah tekanan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Soalnya nggak semua mahasiswa yang jago yang ambil bahasa Inggris dia terus jago bahasa Inggris. Enggak. Ya semua. Ya itu kayaknya semua jurusan sih, semua jurusan. Semua orang sih mungkin kayak gitu, kayak misalkan ada perkuliahan akuntansi. Nah ya. Terus ekonomi, manajemen dan lain macam sebagainya. Dan jangan bilang bahwa orang yang kuliah di akuntansi berarti dia bisa akuntansi. Iya. Ekonomi biasanya dia bisa ekonomi. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu malah. Sebenarnya dalam hatinya ya kita yang ngejalanin itu malah puyeng banget. Iya. Kita pun ya istilahnya nggak terlalu ngerti banget gitu. Dan kalau di bahasa Inggris menurut gua nggak ada sih orang yang benar-benar nggak bisa sampai sebenarnya ini. Pasti insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Bahasa mungkin kalau itu bukan pertanyaan untuk dijawab ya. Mungkin lebih ke pribadi sendiri. Nah, karena ada juga orang yang bisa tapi dia males. Nah, jadi orang yang benar-benar pinter dan paham dia ketutupnya sama rasa males dia. Nah, setelah itu yang udah sekarang kan lo semester akhir ya. Udah akhir, udah nyusun. Apa sih yang udah lo dapat mal dari pendidikan dunia bahasa Inggris? Maksudnya apa sih yang dijanjikan gitu? Dari pendidikan bahasa Inggris itu apa yang dijanjikan sebenarnya? Gua kepo lebih jauh nih mal, sorry. Kalau dari bahasa Inggrisnya nggak ada yang dijanjikan, ok. Yang gua dapat itu malah menjurus ke ini menjadi seorang guru yang gua dapat. Dan lu berarti untuk sekarang ada cita-cita untuk menjadi guru? Sampai sekarang gua nggak ada keinginan untuk menjadi seorang guru. Tapi kalau emang pas setelah gua lulus, rezeki gua ada di dunia pendidikan, itu pasti gua ambil. Setidaknya gua udah megang basicnya. Setidaknya untuk megang basic dan lu bisa pelajari itu sendiri lah ya. Iya. Untuk menuju ke profesional mungkin, ke profesional teacher, bener ya? Bener banget. Profesional teacher. Dan lu berarti lu S1 ya? S1. Lu terus udah nyampe mana nih? Pertama kita podcast, setahu gua lu masih di bimbingan. Iya, bimbingan. Nah, sekarang nih udah hampir 2 bulan ya dari podcast itu? Iya, 2 bulan. Hampir 2 bulan ya? Nah, itu apa yang udah lakuin sekarang? Sekarang kemarin instrumen gue udah di ACC. Tapi lu udah bisa ke Kerawang ya, BTW? Udah bisa. Instrumen gue udah di ACC. Sekarang gue lagi mau nyari sekolah untuk menjadi tempat penelitian gue. Gue ingin ambil data di sekolah SMA atau SMK. Berarti lu lagi nyari data? Lagi mau ngambil data gue. Setelah gue ambil data, ntar gue lanjut ke bab 4. Bab 4. Itu berarti beresnya di bab 5. Oh, berarti bentar lagi mal. Target gua insya Allah bulan ini gua bisa sidang. Wisuda tahun ini? Wisuda bulan depan. Tahun ini kan? Iya, tahun ini. Kalau jangan ikutin gua mal. Gua enggak tahu kapan. Gua ke Bandungnya susah. Nah, gua sebenarnya enggak tahu kapan, tapi ya gua positif aja. Gua bisa bulan ini, gua bisa bulan ini. Ya. Karena kalau kita positif insya Allah kita pasti bisa bulan ini. Oke. Nah, Mol, terakhir ada nggak sih lu cerita atau apapun itu tentang dunia luar yang mengomentari dunia pendidikan bahasa Inggris? Maksud gue gini, apa sih yang mau lu sampaikan gitu? Ternyata pendidikan bahasa Inggris itu seperti ini. Karena kan yang gue tahu, gue sebagai orang awam, rata-rata orang pada umumnya itu berpikir pendidikan bahasa Inggris tuh ya Inggris dan Inggris. Iya. Nah, ada nggak sih lu yang lu mau ceritakan pendidikan bahasa Inggris itu seperti ini? Kan banyak ya orang-orang di luar sana
yang bilang kalau ada mahasiswa yang ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris itu pasti dibilangnya jago bahasa Inggris. Tapi itu sebenarnya itu salah besar. Gue berani ngomong kalau itu salah besar. Karena apa? Ketika lu ngomong mahasiswa yang ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dia jago bahasa Inggris, coba aja lu tes mahasiswa itu. Tapi apakah dia jago? Setidaknya mungkin dia ngerti mau. Iya. Kan orang-orang bilang jago tuh mikirnya berarti dia bisa ngomong bahasa Inggris. Dia tahu grammarnya, dia tahu ininya, speakingnya yang bagus, writingnya gimana, readingnya gimana, listeningnya gimana kan. Nah itu menurut gua itu salah. Soalnya kalau gua pribadi pun sampai sekarang nih udah pengen lulus, cuma baru istilahnya 50% lah ilmu yang gua dapetin. Berarti baru 50%-nya lagi itu ilmu yang gue sia-siakan dari semester awal sampai akhir ini. Berarti lu udah nyesel juga sih tuh. Nyesel Emang sih semua kayaknya penyesalan itu datangnya di akhir mau. Soalnya kalau di awal pendaftaran kan. Pendaftaran kalau di awal. Nah mungkin hari sudah semakin larut mal. Cukup sekian. Thank you banget. Gue udah sedikit lebih paham setidaknya. Sebenarnya gue banyak pengen tahu tentang dunia pendidikan bahasa Inggris. Cuman gue bingung sebenarnya mau nanya apa gitu loh mal. Intinya mah untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris, lu nggak harus belajar sama orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi cukup dengan lu bisa mendengarkan musik bahasa Inggris, terus lu nonton TV nih, tapi lu subtitlenya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Di situ dengan 2 metode itu, insya Allah skill bahasa Inggris lu tuh bisa keasah lah naik. Soalnya orang yang jago bahasa Inggris tuh bukan dari pendidikan yang formal. Tapi dari pendidikan yang informal. Setuju. Thank you, Mal.